Bagi banyak pemilik kendaraan, bengkel resmi adalah pilihan utama untuk perawatan dan perbaikan. Kenapa? Ya tentu aja, dari dulu bengkel resmi memiliki reputasi sebagai tempat yang menyediakan layanan berkualitas tinggi dan menggunakan hanya suku cadang asli, dan ini menjadi alasan utama kepercayaan ini. Dengan hal tersebut, konsumen rela membayar lebih mahal untuk mendapatkan rasa aman bahwa kendaraan mereka ditangani oleh tenaga ahli dan suku cadang yang digunakan dijamin keasliannya. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi, karena ternyata banyak kasus yang menunjukkan bahwa suku cadang yang digunakan di bengkel resmi ternyata belum tentu asli. Dengan adanya hal ini tentu aja langsung memunculkan pertanyaan, bagaimana mungkin sebuah bengkel resmi yang membawa nama besar pabrikan kendaraan bisa menyimpang dari standar tersebut? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ya balik lagi, bengkel resmi seharusnya menjadi tempat yang memprioritaskan kualitas dan keaslian suku cadang. Namun, realitas menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang membuat keaslian suku cadang di bengkel resmi tidak selalu terjamin. Dan salah satu faktornya adalah distribusi suku cadang tersebut. Suku cadang asli tentu aja akan diproduksi oleh pabrikan kendaraan dan didistribusikan melalui jalur resmi. Namun dalam proses distribusi ini biasanya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyisipkan suku cadang aftermarket atau bahkan palsu. Dan suku cadang aftermarket ini biasanya ya tentu aja lebih murah, tetapi memiliki kualitas yang jauh di bawah standar suku cadang asli. Tapi hal ini lumayan jarang terjadi sih, karena dari pengalaman kebanyakan orang, biasanya pihak bengkel lari ke bengkel spare part pinggir jalan. Disinilah hal menariknya. Saya punya pengalaman dengan motor saya. Saya tidak akan menyebutkan mereknya kali ini. Inisialnya aja boleh lah ya, depannya V, belakangnya O, bentuk motornya kayak gini. Tebak sendiri dah ini motor apa, pasti kalian nggak tahu kalau cuma dari gambar dan inisial doang. Iya kan? Jadi waktu itu motor saya berasap dari ruang mesin. Kemudian saya ke bengkel resmi karena saya pengennya motor saya dirawat dengan part original, karena part original tentu aja akan awet. Saya ke dealer terdekat dan kemudian motor saya divonis pompa air radiatornya rusak. Saya ditunjukkan estimasi biaya sekitar hampir 500.000. Ya saya iya aja. Kemudian setelah saya mengiyakan dan tanda tangan, pihak bengkel bilang, tapi barangnya diambil dulu ya di dealer terdekat, soalnya stok di dealer kosong dan saya disuruh menunggu selama kurang lebih 1 jam untuk menunggu barangnya diambil. Kemudian setelah saya iya aja, salah satu mekanik langsung meluncur mengambil barang. Menariknya di sini adalah bengkel resmi dengan merek yang sama di lokasi saya cukup banyak, bahkan berdekatan, yang berarti tidak perlu sampai waktu 1 jam untuk mengambil barang tersebut. Tapi saya pikir mungkin cari stoknya di gudang kali yang bikin lama. Menariknya di sini adalah setelah mekanik tersebut datang, saya tidak diperlihatkan lagi barangnya dan langsung dikerjakan gitu aja. Ya saya sih nggak masalah dan saya juga nggak cek-cek motor saya lagi, karena ya emang ada larangannya untuk mendekat ke motor dengan tulisan percayakan motor kalian kepada kami. Jadi ya udah, saya main api aja. Kemudian ketika selesai dan bayar, saya ditawarin mau dibawa nggak barang rusaknya. Saya bilang ya nggak usah, ngapain juga, udah rusak kan. Ya saya nggak curiga apa-apa sih sampai di titik ini, karena motor saya udah nggak ngebul lagi dan partnya ya emang diganti. Menariknya adalah beberapa bulan kemudian saya ke toko spare part terbesar di tempat saya. Saya melihat orang bengkel resmi datang beli part di bengkel tersebut. Kebetulan yang saya lihat dia hanya beli sekring dan lem tribon. Jadi ya kayaknya hal tersebut ya wajar aja, karena nggak ada sekring original dari bawaan pabrik, iya kan? Namun saya mencoba menanya kepada karyawan bengkel spare part, "Mas, emang orang dealer beli barang di sini?" Jawabannya, "Ya kadang-kadang sih beli di sini." "Terus apa aja Mas yang biasa dibeli?" "Ya kadang-kadang kampas rem, part perintilan dan lainnya ya juga beli di sini." Di situ saya langsung mikir, apakah part yang saya gunakan ini benar-benar dari gudang dealer apa dari gudang spare part ini? Apalagi kemarin saya melihat komen dari akun ngoprek kuliner 1997. Wah si abang kelahiran tahun 97 nih, Gen Z. Lihat dari CV kamu nggak bisa apa-apa ya. Gak usah bangga, itu bukan pujian. Harusnya kamu nangis lihat CV kamu kayak gini. Om ini mengatakan kalau dia benar-benar nggak setuju kalau part dealer pasti original, karena dia punya pengalaman tersendiri. Kalau di kotanya ada toko spare part terbesar dan banyak orang dealer ke sana. Dengan adanya komentar ini seperti menguatkan pengalaman saya sebelumnya.
Tapi apakah spare part di non-dealer pasti palsu dan bukan original? Kemungkinan besar iya. Kalau harganya lebih murah daripada di dealer asli, sudah hampir bisa dipastikan barang tersebut palsu. Karena mau bagaimanapun, bengkel spare part non-resmi tidak bisa membeli suku cadang original secara langsung dalam jumlah besar dari produsen utama kendaraan. Kenapa? Ya karena produsen kendaraan biasanya memiliki jaringan distribusi yang diarahkan secara eksklusif ke bengkel resmi atau dealer resmi. Hal ini terjadi ya karena mereka adalah mitra utama produsen dan biasanya mendapatkan akses langsung ke suku cadang original melalui kontrak atau perjanjian eksklusif. Dan yang pasti, produsen kendaraan harus melindungi akses terhadap suku cadang original sebagai bagian dari strategi merek dan layanan purna jual mereka. Ini berarti bahwa bengkel non-resmi tidak diizinkan membeli suku cadang langsung dari produsen karena bisa mengganggu citra eksklusivitas bengkel resmi. Jadi ya palingan OEM yang ada di toko spare part. Menariknya, OEM ini sebenarnya bukan barang palsu karena sejatinya produk OEM adalah produk yang dibuat oleh produsen asli, tetapi dijual oleh perusahaan lain dengan merek sendiri. Tapi walaupun begitu, produk OEM tentu aja tidak sebagus produk original. Namun apesnya adalah, produk KW saat ini hanya bermodalkan packaging aja sudah bisa dibilang OEM. Jadi ya ini yang ngeri. Dengan adanya hal ini, jika ada bengkel yang berbelanja di bengkel spare part, tentu aja barangnya bukan original atau asli. Tapi kenapa bengkel resmi yang memiliki akses ke part original secara langsung, kenapa harus beli lagi di bengkel spare part non-resmi? Jawabannya, margin atau keuntungan. Seperti yang sudah kita tahu dan kita bahas sebelumnya, bengkel resmi tidak hanya bertugas memperbaiki kendaraan, tetapi juga harus mencapai target keuntungan yang ditentukan oleh perusahaan induk. Dan dalam beberapa kasus, tekanan untuk meningkatkan margin keuntungan membuat bengkel resmi mencari cara untuk menekan biaya operasional, termasuk biaya pengadaan suku cadang. Yang berarti menggunakan suku cadang aftermarket atau palsu menjadi salah satu cara untuk mencapai hal ini. Ya, lagi-lagi kejar target menjadi masalah utama kecurangan bisa terjadi. Namun kenapa kecurangan ini sering banget saat ini terjadi? Walaupun hal ini bukanlah hal yang baru, tapi karena adanya pembatasan ruang servis motor, yang mana saat ini pemilik motor tidak bisa liatin motornya dibongkar lagi, hal ini jadi celah baru, yang mana pengawasan dari pemilik motor jadi sangat kurang. Bukan kurang lagi, bahkan sudah tidak ada sama sekali. Karena pemilik motor hanya akan sibuk membuang waktu untuk bermain HP di ruang tunggu, sampai tunggu dipanggil oleh mekanik, "Mas, kesini sebentar." Jadi ya, transparansi sudah sangat berkurang di sini. Makanya ada aja tuh kasus kalau konsumen baru menyadari bahwa suku cadang yang digunakan tidak asli setelah terjadi kerusakan lebih lanjut pada kendaraan mereka. Ya cukup disayangkan sih emang kondisi seperti ini bisa terjadi. Buat kalian yang ngerti motor dan peduli akan part motor kalian, mungkin hal ini tidak masalah karena kalian bisa membedakan part ori atau tidak. Masalahnya tidak semua orang seperti itu, yang mana ada aja yang benar-benar mempercayakan semuanya ke bengkel, yang pada akhirnya kita malah dikecapin. Bengkel resmi secara harfiah memang memiliki reputasi sebagai tempat yang andal untuk perawatan kendaraan. Tapi sayangnya, kenyataannya suku cadang tidak selalu terjamin asli, dan ini adalah masalah yang tidak boleh diabaikan. Karena jika semakin banyak dealer yang seperti ini, maka konsumen semakin dirugikan. Terus baiknya gimana untuk beli spare part original saat ini? Apakah online lebih baik? Online atau marketplace adalah mimpi buruk untuk kalian yang sedang mencari part original. Karena di online 99% semuanya OEM. OEM-nya KW lagi, dah parah banget dah itu. Bilangnya original 1000%, pas datang kualitasnya beda dengan aslinya. Terus kalau nggak online gimana untuk mendapatkan part original? Tentu aja kalian harus tetap ke dealer. Tapi usahakan jangan pasang di dealer, pasang sendiri. Dan pastikan barangnya ready stock. Jangan diambil dari gudang dulu yang mengharuskan mekanik naik motor ke suatu tempat. Terus kalau inden gimana? Nah disinilah kepercayaan kita dimainkan. Walaupun kita bisa yakin kalau produk itu asli 100%, tapi ya gimana ya, tentu aja keraguan tetap akan muncul. Kita tidak bisa membohongi diri sendiri kan akan hal tersebut. Iya kan? Menyedihkannya adalah ini bukan terjadi hanya di bengkel sayap, karena bengkel garpu atau apapun itu juga melakukan hal yang sama terkadang. Dan yang melakukan itu semua adalah oknum. Tapi nih, saking banyaknya yang melakukan hal tersebut dan jika semuanya oknum, kalau oknum tersebut dikumpulin jadi satu, kayaknya udah bisa buka dealer oknum sendiri dong ya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.